Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Ini anime Donghua, ini Mimin suka banget guys. Ya, sekarang dia baru sampai 38 episode. Maka dari itu Mimin akan terus update, terus spoiler Tales of Herding Gods ya guys. Buat kalian yang suka langsung aja comment, like, and subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Pembatasan yang aneh. Dan Baro memandangi manusia-manusia kecil yang ganas ini dan jantungnya berdebar kencang. Sepertinya setiap manusia kecil itu terbuat dari jiwa seorang pria yang kuat. Mereka sangat kuat dan hanya tahu cara membunuh. Kubus-kubus aneh ini membentuk kunci yang sangat rumit dengan rune yang terpantul di atasnya. Kunci itu hanya bisa dibuka jika bentuk runenya tepat. Kalau tidak, orang-orang kecil ini akan terlepas. Kubus tembus pandang ini jumlahnya tak terhitung. Ketika rune yang diproyeksikan oleh jimat dipantulkan pada sebuah kubus, kubus tersebut akan mundur dan menghilang. Langkah-langkah untuk mencabut larangan itu sangat rumit. Akan sulit dilakukan tanpa jimat ini. Jimat itu terus berputar. Dan rune yang terpantul pada ke-14 sisinya terus berubah, menyebabkan kubus-kubus di depannya terus mundur. Jimat itu melayang ke depan, dan penjaga berpunggung kura-kura melangkah maju. Dan Baro buru-buru mengikutinya, dan setelah berjalan melalui lorong yang panjang, pemandangan di depannya tiba-tiba terbuka. Ada dunia yang berbeda di dalam istana emas. Dari luar, istana emas tidak tampak besar, tetapi dari dalam, setidaknya 10 kali lebih besar. Pilar-pilar berjajar rapi, lalu terdapat altar-altar emas dengan berbagai ukuran. Di setiap altar emas, terdapat harta karun dengan bentuk-bentuk yang aneh. Penjaga berpunggung kura-kura itu melangkah maju sambil memegang pedang saobao dan berkata sambil tersenyum. Harta karun seperti ini harus ditempatkan di tempat yang paling dalam dan terhormat. Kekuatan sihirku tidak cukup untuk menyegelnya. Aku hanya bisa menunggu Wu Zun datang dan menyegelnya sendiri. Dan Baluo, kau telah melakukan perbuatan yang luar biasa. Bahkan aku sangat iri padamu. Dan Balo tertawa dan berkata, aku mendapatkan lebih dari satu harta karun dari pria Yankang itu. Aku juga mendapatkan sebotol giok kecil. Mungkin itu obat suci. Aku mencium aromanya dan sungguh luar biasa. Rasanya seperti aku akan menjadi dewa. Ia mengeluarkan sebuah botol giok kecil dari lengan bajunya. Ketika penjaga berpunggung kura-kura itu melihatnya, matanya berbinar. Ia merebutnya dari tangan penjaga itu dan berkata sambil tersenyum, Dambaro, kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Raja penyihir pasti akan memberimu hadiah yang besar. Aku membawamu ke sini sebelumnya untuk memilih harta karun. Bagaimana mungkin kau tidak menunjukkan baktimu kepadaku? Berikan aku obat suci di dalam botol giok ini. Dambaro tampak menyakitkan. Penjaga berpunggung kura-kura melihat ekspresi kesakitannya dan berkata sambil tersenyum, pelit. Lalu ia membuka tutup botol giok itu, meletakkannya di bawah hidungnya, dan mengendusnya. Baunya harum sekali yang siang. Penjaga berpunggung kura-kura itu masih memperlihatkan senyum puas di wajahnya saat ia terjatuh lurus ke bawah. Dambaro menahan napas. Cepat-cepat menyambar botol giok dari tangannya, memasang sumbatnya, tak berani bernapas. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan botol giok lain. Mengumpulkan udara di sekitarnya ke dalam botol giok, lalu membuka paksa mulut pelindung punggung kura-kura, memasukkan botol giok yang terbuka ke dalam mulutnya, dan membiarkannya memegangnya. Dia tidak akan bangun untuk sementara waktu. Dambaro mengembuskan napas busuk, lalu mulai berganti kulit. Sosok lain muncul dari kulit dan Balo, dan itu adalah Kinmu. Sekarang aku telah menggunakan cara setan.
Qin Mu menatap kulit di tanah dan menggelengkan kepalanya. Nenek Si memang bisa memakai kulit orang lain dan berubah ke berbagai wujud. Tetapi ia masih mengalami trauma psikologis. Qin Mu mengambil kembali pedang Sao Bao, lalu menggeledah tubuh penjaga berpunggung kura-kura itu. Ia menemukan jimat dan menyelipkannya ke dalam pelukannya, lalu menemukan beberapa barang yang tersisa. Dia mencari-cari tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna, jadi dia menyerah. Mata langit Shen Xiao, buka. Mata langit King Xiao, buka. Langit Shen Xiao dan langit King Xiao terbuka di pupil Qin Mu, dan rune yang padat membentuk dua langit di pupilnya. Melihat sekeliling, semua yang ada di sini tiba-tiba menjadi jelas di matanya. Setiap altar emas di sini tertutup rapat, mirip dengan kubus-kubus yang baru saja dilihatnya. Di setiap kubus, tersembunyi seorang pria kecil bertampang ganas. Pria-pria kecil ini memiliki fitur wajah yang bengkok, rambut acak-acakan, dan cakar yang tajam. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat dilihat tanpa mata surgawi. Qin Mu mengambil jimat itu dan dengan saksama mengamati 14 rune di atasnya. Setelah membandingkannya, ia menggelengkan kepala. Jimat ini bukanlah kunci untuk membuka segel altar emas. Jimat ini mungkin hanya bisa digunakan untuk membuka istana emas. Ia melangkah maju, menatap Jintan satu persatu. Ia harus bergegas, karena Ling Yuxiu pasti masih menghalangi pintu di luar. Kemampuan Ling Yuxiu tidak sebaik dirinya. Meskipun ia telah mempelajari taktik gabungan Basan Jijiu, ia mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Harta karun di altar emas berbeda-beda. Banyak di antaranya merupakan harta karun unik yang hanya ada di Istana Emas Luolan. Harta karun tersebut dimurnikan dengan cara yang sangat unik. Beberapa dibuat dengan mengupas kulit manusia untuk melukis, menulis rune, membuat mangkuk dengan tengkorak manusia, dan beberapa dibuat dengan membuat drum dengan kulit manusia. Ada juga panji-panji tulang putih, panji-panji pemakan jiwa 1000 racun, dan kuil-kuil tulang putih. Semuanya adalah alat magis iblis jahat. Namun di luar itu semua, masih banyak lagi hal-hal yang baik, yang bersinar terang dengan cahaya keemasan, seakan-akan itu adalah harta karun yang dimurnikan oleh makhluk setingkat Raja Penyihir. Qin Mu juga melihat beberapa harta karun yang bukan berasal dari aliran penyihir, yang juga diletakkan di sini, termasuk 1000 pagoda, relik, yang seharusnya menjadi harta karun agama Buddha. Serta bola pedang seukuran anggur, sitar kuno yang salah satu ujungnya terbakar, dan pedang patah. Tiba-tiba, Qin Mu berhenti dan tak bisa bergerak. Ada lempengan batu tegak di atas altar emas. Yang di atasnya terukir diagram fragmentasi sesi latihan. Sekilas, ia tahu itu adalah sesi latihan 3 dan gong tubuh tiran, tetapi bukan sesi latihan alam 6 harmoni. Karena terburu-buru, ia tak tahu alam mana itu. Ayo, temukan kakimu. Qin Mu mendesak dirinya untuk berlari menuju kedalaman rumah harta karun. Setelah beberapa saat, ia berenang cepat di sekitar sini dan berhenti di depan sebuah altar emas. Ia pernah melihat altar emas ini sekali, tetapi akhirnya ia kembali ke sini. Di atas altar emas itu diletakkan tubuh bagian bawah seseorang, hanya bagian di bawah pinggang, tetapi masih berdiri, stabil dan seimbang. Namun, Qin Mu yakin bahwa ini bukan tubuh bagian bawah si tukang daging. Setengah tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, bahkan darahnya tampak seperti emas cair, dan tulangnya pun seperti emas. Tubuh ini memancarkan aura yang menakutkan, lebih kuat dari Raja Penyihir. Tubuh Wu Zun, Qin Mu mengerjap, menunjuk pinggangnya, lalu dengan hati-hati mengingat tubuh si tukang daging.
Sepertinya tubuh si tukang daging bisa sepenuhnya diletakkan di atas tubuh setengah ini. Wu Zun menghancurkan sekte yang mengambil tubuh bagian bawah kakek Tu dan mengambil tubuh bagian bawahnya. Lalu Wu Zun memotong tubuh bagian bawahnya sendiri dan meletakkannya di sini. Tubuh bagian bawah kakek Tu seharusnya ada di sini. Tapi sekarang hilang. Mata Qin Mu berkedut saat dia memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Sang ahli sihir memotong bagian bawah tubuh si tukang daging dan menempelkan bagian bawah tubuh si tukang daging ke tubuhnya sendiri. Dengan kemampuan medisku, aku pasti bisa melakukannya. Wu Zun juga pasti bisa. Dia tak bisa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Apa yang Wu Zun coba lakukan dengan memotong tubuh bagian bawahnya sendiri dan menempelkan tubuh bagian bawah orang lain? Mungkin dia berpikir bahwa tubuh kakek Tu bahkan lebih kuat daripada tubuh emasnya, sesuatu yang tak akan pernah bisa dicapainya seumur hidupnya, jadi dia mengganti tubuh bagian bawahnya. Namun, ada kemungkinan lain, yaitu Wu Zun menyempurnakan tubuh bagian bawah kakek Tu menjadi senjata spiritual berkaki dua. Qin Mu tampak aneh, kemungkinan terakhir sangat kecil. Tetapi bukan berarti mustahil. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak merasa malu. Tubuh bagian bawah di altar emas juga tersegel. Jika ia mengulurkan tangan, ia pasti akan dimakan oleh orang-orang kecil di dalam kubus tanpa meninggalkan tulang. Jika Basan Jijiu ada di sini, dia bisa saja menghancurkan segel dan larangan ini dengan keras. Tetapi Qin Mu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Aku belum pernah menggunakan keahlian yang diajarkan kakek lame kepadaku. Tapi bisakah aku menembus segel itu dan mendapatkan separuh tubuh itu? Ia cemas, tetapi tiba-tiba ia mulai berlari liar di dalam rumah harta karun. Mengaktifkan kaki pencuri surga yang diajarkan kepadanya oleh si cacat. Kecepatannya begitu cepat sehingga sulit ditangkap dengan mata telanjang. Qin Mu berlari liar sambil melakukan gerakan tangan mencuri. Tangannya semakin cepat, bagai cahaya dan kilat. Kungfu Si lumpuh sepenuhnya bertumpu pada kaki dan tangannya. Kakinya berlari cepat agar ia bisa kabur jika ketahuan mencuri, dan tangannya bergerak cepat agar ia bisa mencuri barang. Qin Mu telah berlatih teknik kaki pencuri langit dengan tekun. Tetapi ia telah berlatih teknik tangan matahari pengubah langit pencuri langit lebih jarang. Ia sekarang sedang belajar keras, berharap dapat memahami lebih banyak misterinya. Qin Mu merasakan sesuatu yang aneh ketika kaki ilahi pencuri langit dan tangan pengubah matahari pencuri langit dikerahkan secara bersamaan. Ia pun berseru kaget dan segera berhenti. Ketika ia melakukan dua metode yang berbeda pada saat yang sama, ia sebenarnya merasa bahwa kedua metode itu seperti satu. Tetapi orang lumpuh itu membagi satu metode itu menjadi dua bagian dan mengajarkannya kepadanya. Awalnya, dia merasa sangat lancar saat berlatih kaki dewa pencuri langit. Tetapi sekarang setelah dia menggunakan kaki dewa pencuri langit dan tangan pengubah matahari pencuri langit secara bersamaan, kecepatan sirkulasi energi vitalnya pun meningkat beberapa kali lipat. Kecepatan sirkulasi energi vital telah meningkat beberapa kali lipat, yang berarti kecepatan kaki dan tangannya dapat ditingkatkan beberapa kali lipat. Qin Mu menenangkan diri dan menatap ke depan. Bagian dalam perbendaharaan Istana Emas sangat luas, cukup baginya untuk berlari. Tiba-tiba ia mengerahkan seluruh tenaganya dan berlari ke depan seperti terbang. Terdengar suara siulan yang merobek di udara di dalam istana, dan tiba-tiba terdengar ledakan keras. Dan Qin Mu menghantam keras dinding emas istana yang berjarak lebih dari 100 kaki dari tempatnya memulai, lalu jatuh lurus ke belakang. Kabut putih melingkar menyebar di sekujur tubuhnya. Tak lama kemudian, Qin Mu berdiri, menggelengkan kepala, dan berlari liar lagi. Terdengar ledakan keras lagi,
dan gas putih menyebar dari sekelilingnya. Namun, kali ini ia tidak menabrak dinding. Sebaliknya, ia menginjak dinding dan berlari melewatinya, lalu berlari ke atap aula dan melesat melewatinya. Suara siulan yang merobek terus berlanjut saat Kinmu bersiul menjauh dari rumah harta karun di udara dan bersiul kembali dalam sekejap mata. Tiba-tiba, sambil berlari liar, dia mengulurkan tangannya dan menemukan bahwa altar emas kosong, tetapi Kinmu memegang mangkuk yang terbuat dari tengkorak di tangannya. Dentang, mangkuk itu jatuh ke tanah. Dan Kinmu tertawa terbahak-bahak. Ia berlari liar seolah sedang bermain-main, dan meraih guci-guci emas yang melintas di hadapannya bagai aliran cahaya. Tiba-tiba, guci-guci emas itu kosong. Dan harta karun di tanah berhamburan kemana-mana. Setelah beberapa saat, semua altar emas tersapu olehnya, dan kemudian Kinmu melewati altar emas sambil memegang kedua pahanya. Sosoknya tiba-tiba berhenti dan dia meletakkan tubuh bagian bawahnya yang berwarna keemasan. Pantas saja kakek pincang selalu suka mencuri. Ternyata mencuri itu menyegarkan. Pemuda dari desa Chanlau itu mengembuskan napas panjang, memandangi harta karun yang berserakan di tanah, dan merasa segar kembali. Ia memuji, "Ini sepadan meskipun aku kehilangan satu kaki." Kinmu tiba-tiba menyadari bahwa idenya sangat berbahaya. Itulah sebabnya orang lumpuh itu kehilangan kakinya. Meskipun orang lumpuh itu tersenyum di depan orang lain, ia mendesah sepanjang hari di balik punggungnya. Ia selalu ingin mendapatkan kembali kakinya, tetapi ia tidak berani. Kalau aku terjerumus dalam pencurian gila-gilaan seperti yang dilakukan si lumpuh sebelum ia menjadi lumpuh, mungkin aku akan berakhir seperti si lumpuh itu. Rasanya enak, tapi sebaiknya aku mengurangi produksinya di masa mendatang. Kinmu tersadar dan melihat kembali berbagai harta karun di tanah. Kecuali harta karun jahat yang disempurnakan oleh Istana Emas Loulan. Ia ingin mengambil semua harta karun lainnya, tetapi yang bisa ia ambil terbatas. Bola pedang itu disemayamkan di sini oleh mereka. Pasti akan menjadi harta karun yang berharga. Kinmu mengambil pil pedang itu. Pil itu sangat berat, dan diperkirakan ada banyak pedang yang tersegel di dalamnya. Sedikit energi vitalnya menyerbunya. Dan dengan suara mendengung, sebuah pedang terbang keluar dari bola pedang, dan perlahan berputar setengah lingkaran di depannya. Itu bukan bola pedang, itu bola pisau. Kinmu terkejut. Dia pernah melihat bola-bola pisau semacam ini di antara para pemberontak negeri Mandi. Para pemberontak menggunakannya untuk menyerang kekuatan magis Juebi Tiangang milik Basan Jijiu. Namun akibatnya, puluhan ribu pedang lengkung semuanya tertanam di Juebi Tiangang dan tidak dapat diambil kembali, sehingga Tolimu dapat membantai para pemberontak dengan mudah. Kinmu mengambil sebuah pedang pendek yang agak sulit digunakan. Ia pikir akan membutuhkan keahlian khusus untuk mengaktifkannya. Namun, kualitas pedang pendek ini jauh lebih baik daripada milik pemberontak lainnya, dan teksturnya tidak kalah dengan pisau dagingnya. Dia menarik tenaganya. Dan pedang lengkung itu kembali ke bola pisau dengan bunyi dentang lalu menghilang. Ada banyak pedang lengkung di bola pisau, yang pastinya merupakan senjata yang ampuh. Kinmu mengambil pedang patah itu lagi. Ia tidak merasakan kekuatan pedang patah itu. Pedang itu terasa hampa dan ringan di tangannya. Kinmu membuka mata langit ilahi dan mata langit birunya, lalu mengamatinya dengan saksama, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, karena benda itu bisa disembunyikan dengan begitu hikmat di dalam perbendaharaan Istana Emas Loulan, benda itu pasti luar biasa, jadi ia menyimpannya. Ada bagian gukin yang terbakar. Kinmu memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah bekas sambaran petir. Hei, ada yang salah.
sitar ini memiliki aura jahat dan setan. Qin Mo mengamatinya dengan saksama dan merasa semakin aneh. Ada aura berdarah di sekitar sitar, seolah-olah ada aura darah yang kuat mengalir di dalam sitar, dan aura iblisnya juga sangat kuat. Kecapi ini tidak tampak seperti kecapi pada umumnya, melainkan seperti monster yang amat mengerikan. Mungkinkah roh pohon itu berubah menjadi iblis dan dijadikan Guqin? Hal-hal baik juga harus disingkirkan. Qin Mo meletakkan Guqin di punggungnya dan mengambil sebuah tulang tangan. Begitu ia mengambilnya, ia merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya gemetar dan suara keras meledak dari benaknya. Bahasa Tuhan, wajah Qin Mo berubah drastis, dan ia buru-buru melempar tulang tangan itu. Suara itu adalah suara dewa. Dan ketika ia memegangnya, seolah-olah seorang dewa muncul di benaknya. Ia baru saja mengeluarkan tulang tangan itu dari segel platform emas dan membuangnya. Baru sekarang ia menyadari betapa benarnya tindakannya membuang tulang tangan itu. Tulang tangan ini tampak aneh. Mungkinkah itu tangan Tuhan? Dia menenangkan dirinya, menghunus pedang Sao Bao. Menggunakan pedang itu untuk mengangkat tulang tangan, lalu mengambil kantung kain di tanah dan memasukkan tulang tangan itu ke dalam kantung. 1000 pagoda dalam agama Buddha juga merupakan hal yang baik, namun ukurannya terlalu besar. Qin Mo mengamati ribuan menara dari atas ke bawah. Masing-masing menara sangat indah. Tingginya hanya 3 inci, tetapi ketika ribuan menara diikat dengan terampil menjadi sebuah menara, menara itu akan menjadi sangat besar, lebih dari 3 meter tingginya. Jika ia membawanya di punggungnya, pasti akan menarik perhatian. Ia mengambil relik-relik itu dan memasukkannya ke dalam tas kain. Kemudian, ia menemukan beberapa manik giok dan melemparkannya ke dalam tas. Qin Mo melemparkan bola pisau itu ke dalam tas kain juga, dan kemudian dia merasa aneh, bola pisau itu sangat berat. Tetapi ketika berada di dalam tas kain dia tidak bisa merasakan berat bola pisau itu. Ia mengambil tas kain itu dan mengamatinya berulang-ulang. Tas kain ini juga merupakan salah satu harta karun yang tersegel di altar emas. Tak seorang pun tahu terbuat dari apa, atau apa fungsinya. Di salah satu sisi tas kain itu terdapat sulaman seekor binatang aneh dengan mulut menganga lebar. Posisi mulut binatang itu persis di tempat mulut tas kain itu berada. Dia membuka tas kain itu dan melihat ke dalamnya, hanya untuk melihat beberapa benda seukuran wijen di dalam tas, yang merupakan harta karun yang baru saja dia lempar. Qin Mo tertegun sejenak. Lalu mengeluarkan tulang tangan dewa, relik, bola pisau, dan benda-benda lainnya. Ketika benda-benda ini dikeluarkan dari kantong kain, ukurannya masih sama dan tidak berubah. Eksentrik, Qin Mo membuka mulut kantong kain itu, memasukkan kepalanya ke dalam, dan melihat ke dalamnya. Ia terkejut melihat sebuah ruangan seluas sekitar 1 hektar dengan tinggi sekitar 6 atau 7 kaki. Dia menarik kepalanya ke belakang, meraih ke dalam tas, memasukkan lengannya. Tetapi tetap tidak dapat mencapai dasarnya. Qin Mo memikirkannya, lalu memasukkan tulang tangan dewa, relik, bola pisau dan barang-barang lainnya kembali ke dalam tas kain. Lalu memasukkan Guqin ke dalam tas, dan juga memasukkan pagoda 1000 bangunan ke dalamnya. Dia lalu mengambil tubuh bagian bawah berwarna emas itu, dan memasukkannya ke dalam kantong kain. Lalu anak laki-laki itu berdiri dan memunguti barang-barang di tanah, memunguti setiap barang yang dilihatnya, lalu memasukkannya ke dalam tas kain. Jika ada yang terlalu besar untuk dimasukkan, ia akan membuangnya begitu saja. Tidak lama kemudian, tas kain itu mulai sedikit menggembung, dan saya perlahan bisa merasakan beban, tetapi tidak berat.
Qin Mo menundukkan kepalanya dan memunguti barang-barang yang telah ia buang. Ia mengambil beberapa tungku alkimia. Salah satunya adalah tungku tersegel, yang lebih besar daripada yang ada di Akademi Tai dan lebih berharga. Satu-satunya barang yang tersisa di rumah harta karun ini hanyalah senjata ajaib yang terbuat dari tulang manusia oleh sekte penyihir. Qin Mo menghela napas lega, mengikatkan tas kain di pinggangnya, dan menutupinya dengan pakaiannya. Waktu hampir habis. Kita harus keluar dan mencari Suster Yuxiu dan yang lainnya, lalu pergi secepat mungkin. Jantung pemuda itu berdebar kencang. Tetapi ia menenangkan diri dan berpikir sejenak. Ia tidak mencoba memakai kulit manusia, melainkan mengambil pisau daging, menyisir rambutnya.